Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Saya Riki Alpian. Saya Delia Santika. Saya Nisa Salsabila. Saya Fani Rahmawati. Saya Yusyana Rawati. Kami dari kelas 4B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Dosen pengampunya ialah Bapak Pedi Fajar Nugraha, MPD. Korupsi, sebuah kata yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Apa itu korupsi? Merugikan, Tidak berkah. Serakah. Memiskinkan. Kejahatan. Korupsi adalah sesuatu tindakan kejahatan serta tidak bermoral yang merupakan tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan seperti pejabat, badan-badan negara yang menyalahgunakan wewenangnya guna mengambil keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum, seperti terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya. Korupsi merupakan tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi yang dapat merugikan banyak pihak, baik masyarakat ataupun negara. Adapun bahaya korupsi diantaranya, yang pertama, bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik, karena setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri. Bahkan, tidak ada persatuan yang tulus. Yang kedua, bahaya korupsi terhadap generasi muda. Efek paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak akan tumbuh menjadi pribadi antisosial. Selanjutnya, generasi muda akan menganggap bahwa korupsi itu sebuah hal biasa atau sebuah budaya, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu bahaya korupsi bagi birokrasi. Jika birokrasi telah dikukumi oleh korupsi, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas tidak akan pernah terlaksana, dan kualitas layanan pasti akan sangat buruk dan mengecewakan publik. Serta hanya orang yang berpunya saja yang akan mendapatkan layanan baik, karena mereka mampu untuk menyuap. Keadaan ini tentu akan menyebabkan keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial, dan kemarahan sosial yang dapat menyebabkan jatuhnya para birokrat. Yang keempat, bahaya korupsi terhadap politik. Jika kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi, maka akan menghasilkan pemerintah dan pemimpin masyarakat yang tidak sah di mata publik. Maka, masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut. Akibatnya, masyarakat tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Yang kelima, bahaya korupsi bagi ekonomi bangsa. Korupsi dapat merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan dengan unsur-unsur korupsi, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Korupsi merupakan suatu permasalahan yang ada di Indonesia. Nah, untuk upaya pemberantasan tindakan korupsi itu, adanya serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindakan korupsi, ialah melalui upaya monitoring, koordinasi, supervisi, penyidikan, penyelidikan, tuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Upaya yang efektif dan efisien untuk dapat dilakukan dalam pemberantasan tindakan korupsi ialah dengan memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada pelaku tindakan korupsi tersebut. Namun, pada kenyataannya, pemberantasan upaya korupsi tidak berjalan dengan lancar. Hal ini dikarenakan korupsi sudah mengakar dalam segala aspek bidang kehidupan masyarakat. Nah, adapun cara-cara yang dapat dilakukan atau upaya yang dapat dilakukan sebagai pencegahan pemberantasan tindakan korupsi. Yang pertama, pencegahan dengan adanya lembaga anti korupsi. Yang kedua, pencegahan sosial dan budaya masyarakat. Yang ketiga, pencegahan korupsi di sektor publik. Dan yang keempat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi.
korupsi. Mari selamatkan negeri dengan jauhi korupsi. Profesor Quraisy berkata, jangan melakukan dosa untuk berbuat kebaikan. Jangan korupsi untuk bersedekah, itu cara yang salah. Cukup sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Berenang di sungai yang kotor, kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang, cepat ganti muka, segera menjelma, bagai tak tercela. Masa bodoh, hilang harga diri, asal tak terbukti, tentu